Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina wa 'alal mu'minina khassah wa 'alal 'alamina 'ammah. Binabihi wa habibihi wa rasulihi wa safihi wa kalimihi wa khalilihi insani ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap para pecinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para pengagum dan para perindu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para pemuji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita di siang hari ini, kita bersama-sama oleh Allah dihadirkan dalam majelis syukur akbar atas anugerah yang akbar, yakni anugerah dilahirkannya junjungan alam Nabi kita, Rasul kita, imam kita semua, kekasih kita semua, sang penolong kita, sang pengasih penyayang kepada kita. Imam semua Nabi dan Rasul dan imam semua malaikat dan juga junjungan semua ciptaan Allah yang awal yang akhir. Dokter terhebat yang mengobati umat ini dari segala penyakitnya, terkhusus penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati, yang mana jika masih bersemayam dalam hati seseorang penyakit dalam hatinya, maka kehidupan dirinya tidak akan baik dan bisa berefek merusak kehidupan-kehidupan lainnya, sehingga alam kehidupan makhluk akan menjadi rusak gara-gara
ulah orang-orang yang hatinya masih berpenyakit. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maha dokter, sang maha dokter yang mengobati umat ini dari segala penyakit-penyakitnya. Bahkan tidak sedikit juga penyakit-penyakit dhahir tidak hinggap di badan seorang yang menjalankan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena semua ajaran Nabi menjaga jiwa dan menjaga raga manusia dan bangsa jin dari segala kejelekan-kejelekannya, termasuk penyakit, dari segala kecelakaan dan kehinaan, kerusakan-kerusakan dan kerugian-kerugian, bahkan menjaga harta, menjaga nasab dan keturunan, dan menjaga seluruh kehidupannya di dunia, di kubur dan di akhiratnya dari segala kejelekan. Itulah ajaran baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa yang paling sempurna di dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mendapatkan bagian terbanyak daripada keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang mengerti dalam hal ini pada balap mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, balap mengamalkan kepada semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam sunnah Rasul itulah ada keselamatan yang menyeluruh, ada kebahagiaan yang menyeluruh, ada kemuliaan yang menyeluruh dalam perjalanan hidupnya di dunia, lalu di alam kubur, lalu di akhirat sampai kehidupan surga. Maka kita semuanya kumpul dalam acara seperti ini, seperti saudara-saudara kita di Masyriq dan di Maghrib, di selatan dan di utara, di muka bumi ini. Semua umat Islam rame-rame mengadakan acara syukur akbar, syukuran akbar, tasyakuran akbar atas anugerah yang akbar, yang mana tidak ada lagi anugerah yang paling akbar kecuali wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mampu merubah kehidupan manusia dan bangsa jin dari buruk kepada yang baik, dari baik kepada yang lebih baik, dari hina kepada mulia, dari mulia kepada yang lebih mulia, dari kotor kepada suci, dari suci kepada yang lebih suci, dari aroma yang bau busuk kepada aroma yang wangi, dari yang wangi kepada yang lebih wangi, dari kegelapan kepada terang benderang, dari terang kepada yang lebih terang, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari mulia kepada yang lebih mulia, dari kerugian kepada keberuntungan, dari keberuntungan kepada yang lebih beruntung. Ini hanya ada dalam sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka keberadaan Nabi di muka bumi ini yang sanggup merubah kehidupan manusia dan bangsa jin menjadi baik dan menjadi lebih baik. Ini harus difahami oleh semuanya. Siapa yang tidak percaya, ceklah.
Karena ajaran Nabi terang benderang seperti matahari. Dari A sampai Z, apa yang Nabi perintahkan, pasti semuanya akan berubah hidup kita dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, yang tidak disukai oleh Nabi, itulah bibit kerugian, kehinaan, kecelakaan, bibit kejelekan. Maka kita dalam hidup ini harus terus berjuang mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal ajarannya. Lalu setelah itu kita berjuang mengamalkan ajarannya dan berjuang untuk menyempurnakan di dalam mengikuti kepada jejak-jejak Nabi kita, menyempurnakan di dalam mengamalkan kepada sunnah-sunnah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam segala hal. Dalam segala hal, baik di dalam urusan ibadah maupun di dalam urusan adat istiadat. Dalam segala hal, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meliputi kehidupan manusia. Dalam rumah tangga di sana ada sunnah Rasul yang harus ikuti. Dalam berbisnis di sana ada sunnah Rasul yang harus diikuti. Ketika kita menjadi pejabat mengurus rakyat, di sana ada sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Ketika kita menjadi panglima pasukan perang, di sana ada sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Di saat kita menjadi rakyat, menjadi prajurit, ada sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Dalam segala hal, ketika kita makan, ada sunnah Rasul yang harus diikuti. Ketika kita berpakaian, ada sunnah Rasul yang harus diikuti. Ketika tidur, ketika bangun tidur, ketika mandi, ketika berwudu, ketika membersihkan diri, pakaian semua dari najis, ada sunnah Rasul yang harus diikuti. Ketika bergaul dengan keluarga, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan binatang, bergaul dengan lingkungan, di situ ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang harus kita ikuti. Pahami. Keberuntungan ada di dalam pengikutan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerugian ada di dalam menyalahi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kumpulan ini adalah merupakan tasyakur yang akbar atas anugerah yang akbar. Sekali lagi, acara maulid adalah acara syukuran akbar atas anugerah yang akbar. Sering dijelaskan oleh Buya, sekecil apapun nikmat dari Allah wajib kita syukuri. Dan kalau kita syukuri, Allah berjanji la azidannakum. Aku berjanji akan menambah-nambah nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat lain. Bagaimana dengan mensyukuri keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini adalah anugerah akbar, dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini dan dijadikannya kita bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang akbar, anugerah yang akbar. Jika kita syukuri, maka syukurnya juga syukur yang akbar, karena nikmatnya nikmat yang akbar.
maka apa yang akan Allah berikan kepada kita daripada janjinya la azidannakum, tentu tambahan-tambahannya juga akan akbar lagi. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kalian kufur. Apa itu di antara makna kufur nikmat? Adalah melupakan pemberian Allah, melupakan kebaikan Allah. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita lupakan nikmat tersebut, maka kita diancam dengan siksa Allah. Inna adzabi lasyadid, karena kita termasuk orang yang kufur nikmat. Loh, kalau yang kecil saja kita lupakan, Allah mengancam dengan siksa yang berat. Bagaimana dengan kalau kita melupakan nikmat yang akbar ini? Oleh sebab itulah para ulama mengajarkan kepada kita agar kita selalu memperingati kelahiran Nabi, agar kita selalu mengenang kelahiran Nabi, agar kita selalu mengingatkan kepada yang lain tentang kelahiran Nabi, agar kita selalu mengagungkan kelahiran Nabi, mengungkap kebesaran-kebesaran, keagungan, keistimewaan, khawarik lil adat yang terjadi dalam kelahiran Nabi yang tiada bandingannya. Tidak ada cerita kelahiran seorang Rasul manapun, Nabi manapun yang lahir di muka bumi yang seagung kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingat kepada kelahiran Nabi berarti mengingat kepada anugerah terbesar. Pahami? Siapa yang melupakan kelahiran Nabi berarti dia melupakan anugerah terbesar. Walaupun dia mengingat iman, mengingat anugerah Islam yang Allah berikan kepada dia, namun bukankah iman Islam itu tidak mungkin ada pada diri Anda tanpa Nabi dilahirkan? Bukankah Anda tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan tahu Quran dan Sunnah, tidak akan tahu Allah, tidak akan tahu kebenaran, tidak akan tahu cara beribadah kepada Allah tanpa Nabi dilahirkan? Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang tiada bandingannya. Maka jangan heran kalau para wali, para ulama banyak yang mengatakan bagaimana barokah, bagaimana efek, bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengagungkan kelahiran kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak perkataan para wali, para ulama, di mana dia akan ditolong oleh Allah, di mana dia akan dijaga oleh Allah, di mana matinya dia akan dikasih husnul khotimah, di mana di alam kuburnya dia akan dibahagiakan dan aman daripada siksa kubur, daripada pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, di mana dia kalau dibangkitkan nanti di hari kiamat dia akan digabungkan dengan para nabi, akan digabungkan dengan orang-orang besar. Dan dia ketika melintasi Shiratal Mustaqim, dia akan berada di rombongan yang paling awal bersama para nabi masuk surganya. Bukankah begitu yang dikatakan oleh para wali, yang dikatakan oleh para ulama? Hasil daripada mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak menginginkannya? Andai kata ada yang mengatakan, nggak ada dalilnya, itu perkataan ulama, perkataan wali, bahwa nanti yang mengungkapkan kelahiran Nabi begini. Ingatlah, andai kata Anda tidak percaya itu, cukup Anda mempercayai bahwasanya mensyukuri nikmat adalah akan mendapatkan tambahan dari Allah, la azidannakum. Apakah Anda masih tidak percaya bahwa itu adalah Quran? Bukankah kelahiran Nabi adalah nikmat dan anugerah yang terbesar bagi kita dan bagi alam semesta? Kalau kita mensyukuri kelahiran Nabi berarti mensyukuri nikmat. Bukankah Al-Quran sudah memerintahkan kita agar mensyukuri nikmat? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun.
Fahami oleh kita semuanya. Sementara pahala dari Allah tentu variatif. Kita tidak tahu apa sih pahalanya dari Allah kalau kita mensyukuri nikmat. Apa sih pahalanya dari Allah kalau kita mensyukuri anugerah Allah. Yang jelas Allah berjanji, la azidannakum, aku akan menambah-nambah nikmat dengan nikmat-nikmat lain yang kalian tidak tahu. Dan tambah-tambah ini bukan hanya di dunia aku akan berikan, tapi di kubur di akhirat pasti akan diberikan. Ini pahala bagi orang-orang yang syukur. Kalau maulidan itu adalah maknanya tasyakur bin nikmah atas lahirnya Nabi, berarti akan dapat pahala berdasarkan ayat tersebut. Lalu ditambah lagi dengan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Allah menyuruh Nabi kita agar membicarakan nikmat. Kalau dapat nikmat bicarakan. Fahadits, kalau dapat nikmat bicarakan sama yang lain. Bukankah menceritakan cerita Nabi, kelahiran Nabi adalah menceritakan nikmat? Bukankah ini sesuai dengan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits? Kalau begitu maka pasti akan mendapat pahala. Pahalanya soal tahu dan tidak tahu terserah Anda. Maka percaya atau tidak percaya kepada perkataan para wali, para ulama tentang pahala-pahala yang disebutkan oleh mereka yang menurut Anda tidak ada dasar Quran hadisnya, cukup bagi Anda mempercayai bahwa mensyukuri nikmat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. You understand? Or you think it's crazy? Pahami? Makanya tidak akan ada ulama-ulama Allah yang menganggap jelek mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Justru para ulama Allah, hatta Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitabnya, fatwanya, coba kalau dibuka fatwa Ibnu Taimiyah sendiri, ya, ini saudara kita kaum Wahabi mengikuti fatwa Ibnu Taimiyah, coba buka. Ibnu Taimiyah sendiri menganggap bahwa mengadakan acara peringatan Maulid Nabi asal bersih daripada melakukan yang diharamkan di situ, ya, maka beliau mengatakan akan mendapatkan pahala. Coba cek dalam kitab Ibnu Taimiyah. Barangkali kalau Buya salah ini ya, karena Buya dulu waktu ke Mekah sedang bujangan dulu, ya. Sengaja Buya beli kitabnya, cari di mana itu kitab Iqtidau Shiratal Mustaqim. Ya, kata kakak Kiai Busiri dulu bertanya, untuk apa itu beli kitab itu? Kan itu kitabnya kitab justru ingin tahu. Ternyata di situ banyak Ibnu Taimiyah sendiri termasuk menjelaskan tentang bahwa amal maulid ini bagus, dapat pahala, tapi pengikut-pengikutnya ke bawah seolah dia menutup mata, ya, seolah dia menutup mata, menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah dhalalah, tidak ada dasarnya, karena kepicikan di dalam memahami Al-Quran, kepicikan di dalam memahami Al-Hadis, memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pahami para hadirin sekalian. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan bimbingan para ulama-ulama kita yang terus membimbing kita, mengajarkan kepada kita merayakan, mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersyukurlah kita punya guru-guru seperti itu. Kita tidak diajari oleh guru-guru yang menganggap bid'ah kepada acara maulid. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Semoga kita hidup ada dalam pengagungan kepada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati pun ada dalam pengagungan hati kita kepada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ulama mengatakan kalau dibacakan di situ riwayat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat hadir. Hatta malaikat Jibril alaihi salatu wasallam hadir, malaikat Mikail alaihi salatu wasallam hadir. Hadir. Ada malaikat apalagi Ainail alaihi salam hadir. Ada malaikat Korbiail alaihi salatu wasallam hadir. Ada malaikat Karubiyun juga hadir. Malaikat-malaikat yang agung memberkahi kita semua. Dan para malaikat juga ingin menikmati, mendengarkan kekasih teragung, cerita tentang kekasih semua makhluk, kekasih malaikat juga, junjungan malaikat juga adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dosa-dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah. Doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Penyakit-penyakit kita insya Allah akan dilenyapkan oleh Allah. Derajat kita insya Allah akan ditinggikan oleh Allah. Dan kita akan selalu didekatkan dengan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendapatkan barokah beliau, cahaya beliau, dan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah. Beruntunglah kita. Maka bina diri kita, bina keluarga kita, bina anak cucu kita, bina masyarakat kita agar mencintai baginda Rasulullah, agar mengagungkan baginda Rasulullah, agar mengenal sosok baginda Rasulullah, agar selalu mengingat Rasulullah, agar merindukan Rasulullah, agar bibirnya selalu basah dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga agar banyak bersolawat salam kepada Rasulullah, agar mengetahui kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar terus mengikuti kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keberuntungan, kemuliaan seseorang dalam hidupnya dan ketika matinya hanya ada di situ. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dan kita juga harus bersyukur kepada Sahibul Bait Kang Ragil yang telah menjadi fasilitas. Beliau yang menyediakan sarana. Beliau yang menjadi tuan rumah plus panitia yang mewujudkan acara yang mulia ini, yang keberkahannya melimpah kepada kita semua, bahkan melimpah kepada semua yang tidak hadir saat ini, melimpah kepada ahli barzah, orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, muslimin muslimat mendapatkan limpahan daripada ganjaran kumpulan kita saat ini. Semoga pahalanya dilimpahkan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh, bahkan yang berada di alam arwah sekalipun. Para jamaah sekalian, maka kita semua umat Islam dimanapun kita berada, kita harus terus berusaha, berjuang bagaimana kita bisa mengadakan acara seperti ini, baik kita pribadi maupun berjamaah dengan yang lain, baik di masjid-masjid maupun di rumah maupun di lapangan, di jalanan, di mana saja. Dan ketahuilah bahwasanya ketika kita mengadakan acara seperti ini dan memeriahkannya, ini akan menjadi sebab hidayah bagi saudara-saudara kita non-muslim. Ini umat Islam lagi apaan ini? Oh, lagi mengagungkan nabinya. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu? Jadi penasaran. Berapa banyak orang yang memeluk Islam karena apa? Gara-gara melihat umat Islam yang merayakan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Perlihatkan ke publik bahwa kita ini adalah pecinta baginda Rasulullah. Masa kepada bola saja orang banyak yang cinta, siap kehujanan, siap kepanasan. Ingat, itu hanya kepada bola, hanya kepada pemain bola. Idolanya adalah pemain bola, ada idolanya artis, ada idolanya bintang film, ada idolanya olahragawan dan sebagainya. Sementara dalam maulid kita memperlihatkan kecintaan kita kepada idola kita. Siapa idola kita? Junjungan alam semesta, imam semua nabi dan rasul, imam semua malaikat, Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang sudah jelas-jelas memberikan yang terbaik kepada kita di dunia kita dan di kubur kita dan di akhirat kita. Kalau kita nonton film, kalau kita idola kita seorang artis, seorang pemain sepak bola dan sebagainya, apa yang pernah mereka berikan kepada kita dalam hidup kita di dunia, lalu di kubur, lalu di akhirat? Pahami, hayati oleh kita. Tapi jelas-jelas yang kita cintai, kita hujan-hujanan, kita kepanasan, kita mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga dan sebagainya. Jelas-jelas kita sedang mengagungkan idola kita yang jelas-jelas kebaikannya tidak pernah ada habisnya bagi kita umatnya, bahkan bagi alam semesta, khususnya bagi kita umatnya di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Beliau menunggu kita akan memberikan pembelaan syafaat kelak yaumul qiyamah. Lalu ciptaan Allah yang mana yang paling pantas diidolakan oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba yang mana yang paling pantas diidolakan? Jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola semua ciptaan Allah. Beliau adalah idolanya semua malaikat. Beliau adalah idolanya semua binatang. Beliau adalah idolanya semua bangsa jin. Beliau adalah idolanya bumi dan seisinya, idolanya langit dan seisinya, idolanya aras dan kursi, idolanya surga dan neraka, idolanya lauh mahfuz dan qalam, idolanya semua ciptaan Allah. Bukan cuma kita saja umatnya yang mengidolakan beliau, tapi seluruh ciptaan Allah idolanya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah Nabi Muhammad adalah idolanya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga Allah memberikan pangkat kepada Nabi kita. Tatkala Allah memberikan pangkat kepada Rasul-Rasul lain, Nabi Ibrahim dikasih pangkat Khalilullah, Nabi Isa dikasih pangkat Ruhullah, Nabi Musa dikasih pangkat Kalimullah, Nabi Adam dikasih pangkat Sofiullah. Bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih pangkat Habibullah, kekasih Allah. Bukankah itu adalah idola? Jawab, iya. Iya. Paham ya oleh kita? Maka kumpulan seperti ini dan amalan yang diamalkan oleh umat Islam di Masyriq Maghrib, di selatan dan di utara, di muka bumi ini adalah amalan yang benar. Ini amalan sahih. Ini amalan yang menguntungkan. Ini amalan yang menjadi keberkahan bagi kita semua. Ini amalan yang menjadi keberuntungan kita semua di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengadakan acara perayaan Maulid Nabi dengan hartanya sendiri. Yang kedua, beruntunglah orang-orang yang bisa menghadiri acara maulidnya orang lain. Saya tidak bisa mengadakan dari harta saya sendiri, tapi alhamdulillah saya masih bisa hadir dalam majelis maulidnya saudara-saudara saya. Yang rugi adalah orang-orang yang mengadakan acara maulid sendiri, tidak menghadiri maulid saudaranya muslim juga tidak. Ini rugi, ini rugi. Anda setiap hari ada di hadapan film,
Anda setiap hari ada di hadapan dongeng-dongeng bohong. Anda setiap hari ada di hadapan cerita-cerita dunia. Pikiran Anda dunia, di hati Anda dunia. Semuanya dunia, yang didengar dunia. Anda rugi Anda sebentar lagi mati. Anda meninggalkan segalanya. Hanya Rasulmu yang akan menyelamatkanmu. Hanya Rasulmu yang akan perhatian kepadamu. Kenapa Anda tidak ingat kepada Rasulmu? Kenapa Anda tidak mau mengagungkan Rasulmu? Kenapa Anda rela, suka, senang hari-hari yang Anda habis hanya untuk mengingat dunia, membicarakan dunia, mendengar tentang dunia? Ketika ada saudara Anda menceritakan tentang Nabi Anda tidak mau hadir di situ. Ketika Anda punya rizki, Anda tidak mau mengadakan acara seperti itu. Padahal yang dibicarakan dalam acara maulid adalah nabimu. Yang dipuji nabimu. Yang didengar tentang nabimu yang sangat sayang kepadamu, melebihi sayangnya kamu dan sayang orang tuamu kepada dirimu sendiri. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sesaat kita berkumpul dalam majelis seperti ini, kita mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah. Allahumma inna qad hadarna qira'atal maulidi nabiyil karim. Fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim. Wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im. Wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiyil mustafa wa alihi ahli siddiq wal wafa kullana mu'inan wa muhsina. Wabawina minal jannati gharafa warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Kafir anna dzunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa husna min jami'il makhawif wal akhtar wa ijma bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yassiri amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal aful ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul fatihah.